Makanya umat dahulu kalau masuk neraka, malaikat tuh kalau melihat umat dahulu masuk neraka nggak kaget Pak, biasa aja. Siapa? Oh, umat Bani Israil, umat zaman dahulu, biasa. Tapi ada dari mereka masuk surga, kaget mereka. Kok bisa ini masuk surga? Ini ngerjakan apaan? Amalan apa ini dikerjakan? Kok bisa ini masuk surga? Tapi kalau melihat umatnya Nabi Muhammad dengan fadilah, keutamaan yang hebat, ya. Ketika mereka masuk neraka, heran mereka, kok bisa ini masuk neraka? Apes gitu ya. Inti dikasih umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi yang paling disayang sama Allah, umat yang paling banyak diskonnya. Kalau kita ada Shopee itu 3 ya, 10 ya. Ini banyak ini, setiap bulan, setiap waktu ada itu diskon, gratis ongkir buat ente. Tapi kita nggak bisa, masuk neraka dia, heran malaikat, kok bisa? Tapi kalau ada yang masuk surga, biasa malaikat. Oh, umatnya Nabi Muhammad, biasa. Kalau pemerintah mau membuka Ramadan, berarti nggak Ramadan. Nggak ada pertanyaan kalau Ramadan benar, itu nggak ada pertanyaan itu. Itu nggak ada beruat. 1 Syawal, ternyata Ramadan ditetapkan 30 hari. Syawal masih besok lusa. Kalau ternyata besok Lebaran gimana? Kita puasa Lebaran. Kalau haram puasa Lebaran, itu yang haram. Inti ngomong gini nih haram. Beruat. Kalau pemerintah sudah mengatakan besok masih puasa, ya berarti besok itu puasa nggak Lebaran. Gitu. Gak ada pertanyaan. Kalau ternyata kenyataannya Idul Fitri gimana? Kalau ternyata 1 Syawal, itu gak ada itu. Itu akal kamu itu.
Allahumma shalli wa sallim. Yang kedua, kami juga menyampaikan ahlakul salam itu kepada Habib, yang mana saya sering mengikuti radio, televisi, tarimnya. Alhamdulillah, al-wafa tarimnya. Saya sering mengikuti Habib, sekalipun tidak langsung mengikuti. Saya kalau di rumah radio, alhamdulillah, beliau kalau tidak isi digabung dengan radio masjid yang isi Habib Taufik. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, beliau sering memberikan ceramah rohani kepada masyarakat Probolinggo dan sekitar. Mudah-mudahan beliau masih diberikan kesehatan Allah SWT. Amin. Yang ketiga, atas nama pengurus takmir menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenan di acara sampai Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang paling akhir, saya menyampaikan terima kasih kepada jemaah salat di Masjid Baitur Rahman yang mana tadi banyak mengantarkan sumbangan makanan maupun minuman. Mudah-mudahan warga masyarakat Wangkal yang tadi sudah menunggu berbondong-bondong sambil membawa sumbangan atau konsumsi, mudah-mudahan jeripaya amal mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan beliau yang mulia Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muqdar memberikan rahmat kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita ila yaumil qiyamah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati pengurus takmir Masjid Baitur Rahman beserta remas masjid dan jamaah masjid, dan yang saya khususkan kepada para habaib, para kiai, para asatid, khususan guru kita yang mulia Al-Habib Hasan Ismail Al-Muqdar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, diberi kesehatan, dan juga para habaib yang lainnya digampangkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak luput juga kepada Al-Wafa TV, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin tahun, semakin hari, semakin bulan Allah Subhanahu wa taala jadikan TV yang maju dalam menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita sekarang berada di tengah-tengah, berada di bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung. Dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, pemimpinnya daripada bulan-bulan yang lain. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai afdalnya umat, paling utamanya umat daripada umat-umat Nabi yang lain. Kalau umat dahulu dikasih kehebatan sama Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang panjang, dengan badan yang tinggi, yang hebat, yang kekal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
umur yang pendek, badan yang kecil, pemalas, suka tidur. Tetapi sama Allah Subhanahu wa taala dikasih keistimewaan yang lebih daripada umat-umat sebelum kita. Makanya dikatakan banyak ulama, banyak daripada umat-umat Nabi Muhammad diberi keutamaan sama Allah Subhanahu wa taala dari segi sholatnya, dari segi ibadahnya, dari segi amalnya. Kalau sekarang kita puasa, kita ibadah di bulan Ramadan, pahalanya seperti pahala wajib. Pahala sunnah dijadikan pahala wajib sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila itu pahala wajib dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi. Baru masuk bulan Ramadan, barang siapa yang mengagunkan Ramadan, diampuni dosa-dosanya. Dan ini khusus bulan Ramadan. Kalau bulan yang lain banyak lagi. Ada bulan Syawal, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada bulan Maulid. Setiap musim-musim dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala keutamaan buat umat Nabi Muhammad. Padahal umurnya sedikit. Makanya dikatakan kalau umat dahulu itu umurnya, umat zaman dahulu itu umurnya sampai 1000 tahun. Coba di antara kita ada yang umurnya 1000 tahun, mau bikin apa? Sudah punya negara kali. Bukan punya kota lagi, punya negara. Kenapa? Umurnya 1000 tahun. Ada yang umurnya 800 tahun. Dan badannya tuh tinggi-tinggi. Sampai diceritakan Nabi Allah Adam tuh tingginya tuh 60 hasta dari panjangnya. Nabi Allah Hud, beliau Al-Habib Hasan kemarin ziarah ke Nabi Allah Hud, itu kalau diukur magumnya Nabi Allah Hud itu panjangnya tuh 22 meter. 22 meter. Tidak bisa masuk masjid sini Pak. Kudu ditinggikan lagi masjid ini kayaknya. Orang-orang dulu. Makanya umat Nabi Muhammad dikasih fadilah yang lebih afdal dari mereka. Kita buat amalan sedikit dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat dahulu susah buat amalan. Kenapa? Mereka itu kalau buat maksiat sedikit aja dikatakan mereka itu kalau bikin maksiat, nih malam minum khamar, minum minuman keras, atau ada yang berzina, atau ada yang mencuri, segala macam. Tahu-tahu subuhnya itu di depan pintunya tulisan Fulan bin Fulan tadi malam mencuri, Fulan bin Fulan tadi malam berzina. Kalau sekarang ada kayak gitu gimana? Sepi polisi, nggak ngaku polisi. Umat zaman dahulu sampai seperti itu. Kalau kita dikasih keutamaan kalau ada najis, ya, ada najis kita kasih air, kita bersihkan air yang suci, yang mensucikan, jadi suci lagi kan baju itu. Tapi kalau umat dahulu nggak gampang, dirobek, dipotong. Kenapa? Nggak suci sudah harus dibuang. Susah nggak susah? Susah. Mau masuk surga susah. Tapi umat Nabi Muhammad gampang. Umat Nabi Muhammad mau sholat dimanapun gampang. Mau sholat di masjid, di musola, di rumah, di kamar, bahkan mau sholat di hammam kalau mandi itu katanya boleh, tapi makruh. Selama itu masih suci. Tapi kalau umat dahulu nggak boleh sholat selain di tempat peribadatannya, nggak sah. Makanya umat sekarang alhamdulillah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Makanya umat dahulu kalau masuk neraka malaikat tuh kalau melihat umat dahulu masuk neraka nggak kaget Pak, biasa aja. Siapa? Oh, umat Bani Israil, umat zaman dahulu, biasa. Tapi ada dari mereka masuk surga, kaget malaikat. Kok bisa ini masuk surga? Ini ngerjakan apaan? Amalan apa yang dikerjakan? Kok bisa ini masuk surga? Tapi kalau melihat umatnya Nabi Muhammad dengan fadilah, keutamaan yang hebat, ya. Ketika mereka masuk neraka, heran malaikat, kok bisa itu masuk neraka? Apes gitu ya. Inti dikasih umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi yang paling disayang sama Allah, umat yang paling banyak diskonnya. Kalau kita ada Shopee itu 33 ya.
10 gitu. Ini banyak itu, setiap bulan, setiap waktu ada itu diskon, gratis ongkir buat ente. Tapi kita nggak bisa, masuk neraka dia. Heran malaikat, kok bisa? Tapi kalau ada yang masuk surga, biasa malaikat. Oh, umatnya Nabi Muhammad, biasa. Makanya nanti di akhirat itu dikatakan ketika semua di padang mahsyar semua ditimbang, dihisab, semuanya dihisab. Dihisab semua hamba-hamba, semua makhluknya Allah dihisab. Para anbiya itu sudah siap-siap untuk berangkat masuk ke surga. Sudah nunggu masing-masing, sudah di tempatnya, di kursinya masing-masing untuk berangkat ke surga. Tapi itu ada satu kursi yang kosong, yang belum datang orangnya. Siapa ini? Dilihat itu kursinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dicari mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad keliling. Begitu tempat timbangan, melihat daripada umatnya itu perbuatan buruknya mereka, perbuatan buruk dia itu banyak, berat. Dikasih sebanyak Nabi Muhammad, jadi kebaikannya lebih berat lagi. Sama, masuk surga. Nanti Nabi Muhammad pergi ke neraka, melihat pergi sirat, melihat umatnya yang mana sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ada yang jalan daripada sirat itu, ada yang jalannya merangkak. Ada yang jalan di jembatan tersebut yang mana di bawahnya itu api neraka itu, ada yang jalannya sampai ngesot. Ada yang jalannya bergelantungan. Ada yang jalan kaki. Ada yang lari. Ada yang lompat. Macam-macam tergantung amalnya masing-masing. Tetapi kalau ada umatnya Nabi Muhammad mau jatuh, ditangkap sama Nabi Muhammad, dituntun sama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi wa ala alihi. Ini umatnya Nabi Muhammad. Beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini di sirat, di neraka, dicari sama Nabi Muhammad. Makanya sampai sahabat tuh bilang, ya Rasulullah, bagaimana kau tahu kalau kita ini masuk? Kita ini umatmu, sedangkan itu kan umat dari segala macam, dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Dari mana kau tahu ya Rasulullah? Aku tahu bahwa kalian itu adalah umatku dari bekas wudhu kalian, batasan-batasan wudhu kalian di situ. Jadi Rasulullah SAW tahu siapa umatnya itu dari batasan wudhu. Oh, itu umatku, diselamatkan sama Nabi Muhammad SAW. Dicari Nabi Muhammad sampai ketemu. Ya Rasulullah, engkau sudah ditunggu untuk berangkat. Nabi-nabi para anbiya ini mau berangkat masuk surga. Surga ditutup dan umat-umat yang lain dan umatmu yang sebagian mau masuk surga sudah tunggu di gerbang surga, nggak bisa masuk karena engkau belum masuk. Karena Nabi Muhammad surga gak bakal bisa dibuka kecuali Nabi Muhammad yang pertama kali masuk. Langsung Nabi Muhammad balik duduk di kursinya sampai ke surga. Di surga sudah nunggu orang, ribuan orang, jutaan orang sudah nunggu mau masuk surga. Nunggu siapa? Nunggu Nabi Muhammad. Yang paling depan di pintu surga paling depan itu umatnya Nabi Muhammad. Karena nggak bakal ada yang masuk ke dalam, melainkan umat yang masuk ke dalam kecuali umatnya Nabi Muhammad. Allah. Nabinya yang pertama kali masuk ke surga, umatnya juga yang pertama kali masuk ke surga. Ini umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Gak heran malaikat. Kalau heran malaikat kalau ada di antara umat Nabi Muhammad masuk neraka, heran. Kenapa? Keutamaan kita banyak. Itu makanya kalau kita wudhu, rapikan wudhu kita. Harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan batas-batasnya. Bahkan dikatakan nanti hiasannya ahli surga. Hiasannya ahli surga itu tergantung daripada banyaknya kita wudhu atau luasnya panjangnya kita wudhu. Apabila wudhu tangan sampai siku-siku kita tambahkan sampai sini. Kalau kaki sampai lutut kita lebihkan semuanya itu nanti akan menambah daripada hiasan kita nanti di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Beruntung umatnya Nabi Muhammad gampang masuk surga. Nabi Muhammad sampai masuk ke surga itu gak masuk dulu. Masuk Nabi Muhammad ke surga, keluar lagi. Ngapain? Cari umatku masih mau cari umatnya masih kita Dicari satu-satu sama Nabi Muhammad.
Dan semua setiap orang yang disyafaati sama Nabi Muhammad tergantung amalnya dia. Dia divonis 10 tahun masuk neraka, itu bakal diselamatkan disyafaati sama Nabi Muhammad setelah 10 tahun. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad setelah masuk surga duduk sudah rapi, sudah enak di surga, itu Nabi Muhammad diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan umatku masih ada di neraka. Nggak taunya itu setelah berapa ratus tahun, umatku sudah lama lupa, balik lagi di neraka. Ditolong sama Nabi Muhammad sesuai dengan kondisinya dia, disyafaati. Sampai dikatakan itu ada satu hamba, satu makhluk dikatakan sama Nabi Muhammad orang yang paling terakhir masuk ke surga. Itu dikatakan dalam kitab itu namanya Juhaina. Juhaina ini orang yang paling terakhir masuk surga. Nggak tahu sudah berapa ratus tahun, ribu tahun dia masuk di neraka, dipanggang di neraka itu dia. Dia di neraka lama. Sampai satu waktu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama ratusan tahun dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Juhaina, dipanggil, apa yang kau mau dari aku? Kau mau minta apa? Dia malu, dia bilang, ya Allah, Anda nggak minta apa-apa, nggak banyak mintanya. Apa yang mau minta? Anda pengen lepas dari api neraka dan Anda pengen berdiri di pintu neraka. Yang penting nggak kena apinya neraka sudah. Capek Anda ratusan tahun. Saya pengen berdiri di pintunya neraka, Anda nggak mau. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus ya Allah, Anda pengen diadopkan ke surga. Udah itu aja. Itu saja ya Allah. Nggak minta yang aneh-aneh. Udah itu aja. Serius aja. Serius. Janji aja. Janji. Beneran ya? Beneran. Nggak minta lagi. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala. Ngadep di surga, di pintu neraka. Dia melihat dari jauh. Melihat tuh pintu surga dan bangunan surga dari jauh, lampu-lampunya. Ya Allah, indah banget katanya. Indah sekali. Bahagia dia. Lama terlihat dia, lihat belakang dia. Aduh, kok panas belakang ini. Lihat depan, kok enak, adem, indah. Ditanya sama Allah, wahai Juhaina, kenapa? Enggak ya Allah, saya pengen lagi permintaan. Tadi katanya ente gak mau minta lagi. Enggak, satu aja ya, satu kali dah. Gak minta lagi ya. Cukup terakhir dah. Serius terakhir, serius. Janji, gak bakal minta lagi. Enggak minta lagi. Tanya, ente mau apa? Anak pengen dimajukan sedikit sampai ke dekat pintu surga. Agak jauh dari pintu surga. Serius, ente gak minta lagi? Enggak, janji. Didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala sampai ke depan pintu surga. Sampai ke depan pintu surga dia melihat masih jauh dari pintunya. Ngelihat tuh anginnya surga tuh berhembus ke dia. Kaget dia, adem, ayem, enak, sadu, indah. Ngelihat wangian dicium sama dia. Ya Allah, enaknya kata dia. Ribuan tahun sudah di neraka. Ngelihat wanginya surga sudah nggak tahan dia. Udah sakau, bahasanya itu sudah sakau. Bingung dia. Ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala, wahai Juhaina, kenapa? Mau minta lagi itu? Iya ya Allah, kata dia. Minta apa lagi? Katanya itu terakhir gak mau minta lagi. Enggak, anak minta cuma satu ya Allah. Anak pengen berdiri di pintu surga ya. Nggak kemana-mana. Nggak, anak gak masuk surga ya. Gak pantas anak yang masuk surga. Siapa anak? Anak ahli maksiat. Gak mau masuk surga anak. Terus anak di pintunya surga aja mau ngeliatin. Soalnya ada penasaran, disuruh istananya kok bagus. Ada yang dari permata, batu ini, batu itu, ada emas segala macam, emas kayak batu kerikil di sana. Pengen tahu ya. Udah kan? Terakhirnya nggak ada minta lagi, nggak ada. Janji anak janji ya, nggak minta lagi. Serius. Tanya, ente berdiri di pintu surga, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala.
Masuk pintu surga ya tambah sakau lagi. Ngelihat di situ ada sungai dari khamr, sungai dari susu, sungai dari madu, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan di situ. Belum lagi ngelihat orang-orang surga itu bercengkrama, senang dia, bahagia. Ya Allah, lupa sudah neraka dia lupa sudah, lupa. Agak lama ditanya sama Allah, Yuhaina, gimana? Senang ente? Senang ya Rob. Ente mau minta apa lagi? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunduk dia. Yuhaina, nggak minta lagi ente? Saya malu ya Rob. Punya malu dia. Saya malu ya Allah. Gak pantas saya mau minta nih malu. Tapi ente mau apa? Kata Allah, anak kasih. Ya kayak serius ya untuk engkau mau ngasih saya? Iya, itu mau apa? Saya mau minta istana masuk surga dan punya istana di situ ya Allah. Apa lagi? Anak pengen bidadari. Apa lagi? Anak pengen taman, pengen sungai. Apa lagi? Semua undang-undang ente sebutkan. Disebutkan apa? Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini. Sebutkan semua kata Allah. Ada lagi? Udah habis ya Rob? Enggak, masih ada kayaknya. Oh iya ya Rob, anak pengen ini, anak pengen itu, saya pengen itu. Disebutkan sama dia sampai mentok. Tidak ada lagi sudah tidak ada lagi. Tidak ada ya Rob. Diingatkan sama Allah. Ada yang lupa ente tidak minta ini. Oh iya, anak mau itu ya. Ente tidak minta ini lagi. Iya, saya mau itu. Diingatkan sama Allah sampai full dah. Sampai full kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Yuhaina, aku kasih engkau permintaanmu ini dan 7 kali lipat daripada permukaan bumi. Semua yang ada engkau minta, aku lipatkan 7 kali lipat daripada permukaan bumi dan alam semesta, kata dia. Kata Yuhaina nih, katanya dia, serius ya Rob mengasih anak nggak percaya. Anak nggak percaya. Fatahi Rob katanya, sampai di kalam kitab itu Fatahi Rob, Allah tuh tersenyum. Nggak tahu tersenyumnya bagaimana, nggak tahu. Allah kaget. Masa ini nggak percaya? Nggak percaya. Anak ini banyak maksiat. Engkau kasih yang banyak itu sama anak? Nggak mungkin. Nggak buat ente. Dikasih buat ente. Ente bawa. Masuk ente ke surga. Serius ya? Serius. Masuk dia ke surga. Senang dia masuk ke surga. Jalan-jalan sudah di surga. Bahagia dia. Sampai dia jalan-jalan di jalan dari taman daripada taman surga, dia melihat istana-istana dan orang yang turun dari atas itu kayak terbang turun bawah dengan dayang-dayangnya, turun bawah dengan sinar yang kuat. Dia kaget orang ini, Yuhaina. Ini siapa ini? Jangan-jangan ini Tuhan saya. Jangan-jangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun dia turun, lari Yuhaina nih, nunduk ke orang tersebut, dicium kakinya orang tersebut. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan saya segalanya. Terima kasih. Kata orang tersebut, wahai Yuhaina, wahai Tuanku, engkau salah sangka, aku ini bukan Tuhanmu. Lantas ini siapa? Saya ini bukan Tuhanmu. Terus ini siapa? Saya ini khodam kamu. Saya ini pembantu kamu. Saya ini yang bantuin kamu, yang ngurusin kamu di surga. Selama kamu di surga ini, saya yang ngurusin kamu nantinya. Oh, jadi kamu bawahan saya? Iya. Ayo, saya sekarang mau bawa kamu ke istana. Sekarang bidadari semuanya udah nungguin kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana umatnya Nabi Muhammad dikasih fadilahnya besar? Maka dari itu, ayo, mumpung kita bulan Ramadan. Sampai Sayyidina Umar tuh bilang, ya Pak Yuhaina, beruntung Yuhaina itu. Sampai ditanya sama sahabat, ya Sayyidina Umar ini nggak salah. Iya kata, Yuhaina pasti masuk surga. Kalau anak Umar nggak tahu yang masuk surga apa enggak. Yuhaina meskipun dibakar, dia tetap masuk surga. Kalau anak nggak tahu masuk surga apa enggak. Kalau kita nggak tahu, amanan nggak punya, Ramadan banyak lalainya, baca Quran nggak baca, kadang keroyokan kalau baca. Ya, semuanya kekurangan. Maka dari itu, ayo, kesempatan masih ada sama kita. Hari-hari masih banyak bersama kita. Kita gunakan hari-hari tersebut buat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
buat celengan kita, buat simpanan kita nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan yang kita mulia, perkumpulan yang mulia ini menjadikan kita semakin dekat kepada Nabi Muhammad, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa memahami betapa beruntungnya kita, betapa utamanya kita, betapa peluang kita begitu besar, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang beruntung sehingga masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala habibi maulana syafi'ina fi yaumil qiyamah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa wa sallim. ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi huda amma ba'du. Para habaib, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, takmir Masjid Jami' Baitur Rahman. Baitur Rahman, Desa Wangkal, Kecamatan Gading. Mudah-mudahan habaib kita, asatid kita dipanjangkan umur oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin, hadirat, jamaah Ahbabul Mustafa dan pemirsa TV Al-Wafa Tarim. Malam ini, malam hari ini live, dan insya Allah banyak yang menonton dari saudara kita, sahabat kita. Mudah-mudahan berkah malam ini sampai ke rumah mereka masing-masing. Amin. Allah. Seperti yang kita sepakati bahwa setiap malam kita adakan pengajian kitab setelah mau'idhah hasanah dari para guru kita, para habaib kita, kitab Ad-Durus Ramadaniyah lil Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Idrus Al-Haddar bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Kemarin udah kita sedikit singgung tentang manaqib siapa Habib Muhammad Haddar dan mukadimah kita. Untuk pemirsa di TV akan ditayangkan ulang insyaallah. Wa ba'du, setelah bismillah, alhamdulillah, dan syahadat dan sholawat, wa ba'du, fahadihi risalatun fi fadaili syahri Ramadan. Ini risalah. Risalah itu buku kecil dalam yang membahas tentang fadilah-fadilah Ramadan dan hukum-hukum puasa, yang mana mimma la budda min ma'rifatihi li kulli muslim. Setiap muslim harus mengetahuinya, baik dari kitab ini atau kitab yang lain yang sama dengan ini. Karena kita ibadah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, dan ibadah yang mendapat pahala, ibadah yang benar. Benar itu harus tahu ilmunya. Jadi nggak bisa kita alasan seperti sebagian orang, nggak usah dipersulit, Allah Rahim. Ini memang ini omongan orang malas. Jangan diperrepot, Allah Rahim. Repot gimana sih? Di
disuruh nyari ilmu kok disuruh mempelajari cara sholat, cara puasa, syarat sahnya puasa, kok repot. Nggak ada repot, cuma sebentar. Memang Allah rahim, tapi Allah itu punya aturan. Puasa harus sesuai aturan Allah. Yang dikatakan oleh ulama, ibadah itu menghasilkan pahala dengan dua syarat. Dengan dua syarat baru bisa dapat pahala. Yang pertama, ibadahnya harus benar menurut syariat Nabi. Kalau ibadahnya nggak benar, sholatnya nggak benar, puasanya nggak benar, nggak sah. Kalau nggak sah, jangan harap pahala, nggak ada harap. Yang kedua, harus ikhlas. Benar tapi nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Ikhlas tapi nggak benar, ya lebih parah lagi. Yang penting ikhlas, bukan yang penting ikhlas. Ikhlas penting, ilmu juga penting. Itu harus dipelajari. Insya Allah kitab ini lengkap, ya. Fadilah ada dan hukum ada. Fadilah bulan Ramadan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan wa hukmu siyam." Pertama membahas tentang Ramadan itu sendiri dan kewajiban puasa. Dikarenakan mencegah nafsu atas apa yang biasa dan senang dia lakukan itu berat, maka kewajiban puasa itu ditunda oleh Allah, gak di awal-awal syariat atau awal-awal wahyu turun, ditunda sampai setelah Nabi diutus 13 tahun ditambah 2 tahun, 15 tahun baru diwajibkan puasa. Di Mekah 13 tahun tidak ada kewajiban puasa. 13 tahun. Kenapa? Karena puasa itu berat. Harus gak makan, gak minum seharian. Maka rahmatnya Allah kepada umat Nabi, seperti yang kita dengar dari Habib Jamal, dunia alumni Ribab Tari, santri dari guru mulia kita Habib Salim Asyatiri. Cintanya Allah kepada umat Nabi itu luar biasa, sampai banyak hukum itu bertahan menjaga umat Nabi jangan berat. Diharamkannya khamar bertahan, karena di saat itu khamar itu menjadi minuman apa ya? Minuman favorit, kayak kopi gitu. Ada tamu langsung yang dikeluarkan apa sekarang? Kopi. Kalau dulu ada tamu khamar, ada perayaan khamar. Pokoknya khamar itu minuman favorit sebelum ada Islam. Ketika datang Islam, diharamkannya khamar bertahap, pelan-pelan supaya nggak kaget. Pertama dikatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekat-dekat sholat kalau lagi mabuk. Jadi mereka gak dilarang mabuk, tapi dilarang mabuk waktu sholat. Waktu sholat mabuk dilarang. Makanya maunya baca Fatihah muji Allah, hanya nyaji Allah nanti karena tele. Sehingga mereka itu lihat mau sholat subuh udah malam itu gak mabuk dan jam
Bukan asap, bukan asap. Sejenak meminta. Buktinya bisa sampai mulai pagi sampai maghrib kan rokok. Berarti yang ngomong tak bisa saya, tak bisa ninggalkan rokokan 1 jam itu tak kuat. Syarbak. Syarbak. Oh, dibohongin nafsu. Buktinya nih mulai pagi sampai mulai subuh sampai maghrib bisa. Puasa juga gitu. 13 tahun di Mekah nggak ada Nabi mewajibkan puasa. Ramadan ya. Baru hijrah belum ada kewajiban puasa. Tahun kedua setelah hijrah Nabi di Madinah bulan Sya'ban baru diwajibkan puasa Ramadan, dan juga di bulan itu diwajibkan zakat fitr. Bulan yang sama, tahun yang sama. Kewajiban puasa Ramadan dan kewajiban zakat fitr tahun kedua setelah Nabi hijrah pada bulan Sya'ban. Diturutkan oleh Allah Al-Quran ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di bulan itu Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan menjelaskan hal-hal tentang hidayah, tentang hukum. Maka sangat tepat jika diadakan khataman Quran di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu bulan ulang tahunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat hilal bulan Ramadan falyasumhu, maka wajib dia puasa. Al-Baqarah ayat 185. Maaf kalau ada tulisannya di sini. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka dia harus puasa. Sedikit saya singgung. Jika kita hidup tidak ada yang ngatur, tidak ada pemerintah, kita hidup di hutan, kita hidup di padang pasir, maka kita yang melihat hilal itu sendiri. Paham ya? Tapi jika sudah ada pemerintah yang ngatur, ada tim yang sudah diutus oleh pemerintah untuk melihat hilal, maka pasrahkan kepada mereka. Dikatakan para habaib, para salaf kita ditanya, beliau itu ulama, aulia, lekat, gak pernah ruwet urusan tanggal 1 Ramadan. Diserahkan sama pemerintah. Pemerintah ngomong besok Ramadan, mereka langsung tarawih, besok puasa. Pemerintah yang ngomong besok masih Sya'ban 30 hari, Ramadan besok lusa, ya mereka gak tarawih, gak puasa, besoknya yang tarawih. Selama kita di sana mondok itu gak pernah buat 1 Ramadan 1 Sya'ban. Di Indonesia ini macam-macam, pasti ruwet sampai jumpa. Setiap 1 Ramadan 1 Syawal ruwet,
apalagi sekarang zaman apa Apa? medsos ini, ruwet isinya itu. Ini lihat, ini kok lihat, itu lihat. Yang nyuruh lihat ini siapa? Organisasi itu sebetulnya itu tidak berhak untuk menentukan satu Ramadan, satu Syawal. Siapapun organisasinya, apapun organisasinya, udah serahkan pemerintah. Pemerintah juga mengambil dari organisasi ini, organisasi ini. Udah, ketika ditetapkan oleh mereka puasa, nggak ditetapkan, lo ada yang melihat. Terus kalau ada yang melihat harus ditetapkan gitu. Belajar mas, nggak harus ditetapkan walaupun ada yang lihat. Karena mereka itu ada kategorinya. Yang lihat hilal itu harus dilihat siapa ini, adil apa enggak, fasik apa enggak, panjang masih syaratnya. Bukan ada yang lihat langsung ditetapkan. Itu haknya mereka. Ketika mereka anggap ini tidak mungkin, ini orang yang nggak percaya, ini tidak mungkin bisa terlihat, nggak diputuskan, ya sudah selesai. Kalau Ramadan benar gimana Beb? Ramadan benernya apa sih? Nggak Ramadan kok Ramadan benar? Ini pertanyaan yang perlu ditanyakan. Nggak Ramadan ini. Kalau ternyata Ramadan, nggak. Kalau pemerintah mau membuka Ramadan berarti nggak Ramadan. Nggak ada pertanyaan kalau Ramadan benar, itu nggak ada pertanyaan itu. Itu ada lewat satu Syawal. Ternyata Ramadan ditetapkan 30 hari. Syawal masih besok lusa. Kalau ternyata besok Lebaran gimana? Kita puasa Lebaran. Kan haram puasa Lebaran. Itu yang haram. Ini ngomong gini nih haram. Lewat. Kalau pemerintah sudah mengatakan besok masih puasa, ya berarti besok itu puasa nggak Lebaran. Gitu. Gak ada pertanyaan. Kalau ternyata kenyataannya Idul Fitri gimana? Kalau kenyataan satu Syawal itu gak ada itu. Itu akal kamu itu. Kalau kamu lihat hilal, terus kamu pakai puasa. Kamu lihat hilal satu Syawal, kamu pakai Lebaran. Dan orang yang percaya sama kamu yang bingung sama-sama bingungnya itu. Udahlah, ayo kita ibadah yang nyaman, gitu loh. Ibadah yang enak, serahkan sudah pemerintah. Kalau pemerintah yang fasik gimana? Bukan urusan anak sama kamu. Salahnya kamu ada pemilih fasik. Kau udah jadi udah, gitu loh. Kecuali kalau kafir. Nah, ini perlu dipahami ya. Kalau ada nggak paham sama ini, serah, gitu loh. Tapi kita ini cari. Organisasi ini mutus, organisasi ini mutus. Besok Ramadan kami berpuasa. La ilaha illallah. Kok seneng temen tuh karena? Kok seneng kira-kira itu kok seneng? Buat yang di bawah ini bingung umat ini. Kok gak hari buat orang Islam? Orang Kristen, orang kafir udah tahu sama kita. Kok gak hari buat setiap Ramadan buat. Ya Hadramaut kan ada bang. Apa mereka itu gak adil? Apa pemerintah sana itu adil? Sama. Gimana pemerintah ya kurang lebih kayak ini. Oh nanti kalau Imam Mahdi turun, itu keluar di bayat, Nabi Isa turun, baru pemerintahannya itu hebat. Presidennya Isa bin Maryam. Waduh, presidennya Nabi Isa bin Maryam, Nabi Rasul. Gubernurnya aulia semua, bupatinya wali semua, wali kotanya aulia semua. Sekarang yang wali kota wali, namanya Tok Wali. Camatnya wali semua, Pak Tingginya wali semua. Itu zamannya nanti Nabi Isa. Kalau sekarang ya wis terima ini salah-salah. Udah biar dia
ada kepentingan. Mereka ada kepentingan. Mereka ingin jadi seperti yang ada ini, tapi nggak bisa. Sehingga yang ada ini gimana caranya supaya jatuh? Kita diperalat. Orang-orang yang baik ini kadang-kadang dibakar. Oh Akbar, jihad, jangan percaya, ini mungkar, ini maksiat. Ada yang lihat hilal kok gak diterima, memang pemerintah itu. Ini di belakangnya orang ini ada memang usaha untuk keadaan negara supaya ruwet, supaya gak aman, supaya gak tentram. Jangan mau dibodohi ya. Kalau cerdas aja sekarang udah biarin, jangan dukung kemaksiatannya siapapun, jangan dukung kemungkarannya siapapun. Ketika ada gerakan ini, apa di belakang Anda? Itu, jangan mau diperalat. Menculik masa puasa. Astagfirullahaladzim, ini baca ratib, zikir, istighfar, dosanya itu banyak, dosa koda itu banyak. Ini akhir zaman, mau apa? Kembali udah, Nabi nyuruh kita kembali ke rumah masing-masing, genap keluarga masing-masing. Alaikum bi khawasi. Paham ya? Nanti satu Syawal nanti lihat. Ambil lihat. Ono mana? Ada lagi nih. Terlihat hilal satu Syawal. Kok tidak ditetapkan sama pemerintah? Ini ada unsur politik di mana kita puasa. Satu Syawal kita puasa, Idul Fitri kita puasa. Haram habis. Itu yang haram. Itu yang haram. Kalau sudah pemerintah tidak menetapkan besok satu Syawal, ya berarti besok Ramadan. Gak ada kalimat kalau satu Syawal, kalau gak ada, itu gak ada. Itu gak ada. Besok Ramadan, ya Ramadan. Nanti besok lusa Syawal. Udah selesai. Kalau ada, kalau untuk ente kalau mau bingung sendiri. Ente kalau mau ruwet tau sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang untuk bingung. Jangan ngajak-ngajak orang untuk ruwet. Kita udah cukup, dosa kita banyak, ruwet dengan dosa kita masing-masing. Jangan diruweti hal yang gak mestinya ruwet gitu. Yang gak mestinya dipermasalahkan, jangan dipermasalahkan. Kalau Anda memang ada sesuatu yang Anda inginkan dari ini, tolong jangan ngajak-ngajak yang lain. Silahkan Anda teriak-teriak di mana, di alun-alun, teriak di pelabuhan. Umat Islam biarlah seperti mengikuti jejak nenek moyang kita, para salafus shalihin, aulia. Itu enak, tenang. Besok lebaran nggak ya? Itu cerita TV. Ya, ketetapan Menteri Agama apa? Oh besok lebaran. Ayo takbir. Oh besok puasa. Lebaran puasa 30 hari. Ayo tarawih. Selesai. Ya. Kalau satu Syawal. Oh iya. Tolong jangan kalau lagi. Faham? Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Makanya kalau belajar itu harus punya guru. Jangan satu hadis dibuat patokan, ditafsirkan sendiri. Gitu.
Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Ini pondasinya Islam. Jadi harus dilaksanakan semua. Kalau enggak, ya Islamnya enggak sempurna. Syahadat itu yang pertama, syarat masuk Islam itu syahadat. Mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muslim. Udah Muslim. Memang Allah permudah orang untuk masuk agama Allah, itu dipermudah sama Allah supaya umat Nabi ini mudah masuk surga. Dipermudah. Kafir mulai kecil sampai tua, mati kurang 2 hari syahadat Muslim. Baru belajar sholat, baru sholat sehari mati, husnul khotimah. Islamnya cuma 2 hari masuk surga, ya nasibnya bagus. Umat Muhammad seperti dikatakan Habib Jamal tadi, umat Nabi ini luar biasa. Sementing nurut sama Nabi selamat. Kalau ada umat Nabi yang kafir itu ruwet sendiri dia bikin dirinya kafir sendiri. Seperti umat Nabi ini gampang, yasiru wala tu'asiru, permudah, jangan dipersulit hidup ini, permudah ibadah ini, jangan dipersulit. Masuk Islam permudah, lihat Allah. Kafir mulai kecil sampai tua, syahadat masuk Islam. Mati kurang 2 hari, syahadat masuk Islam. Enak bebek, enak. 2 hari baru ibadah masuk Islam. Ada yang belum pernah sholat masuk surga. Gak pernah sholat dalam hidupnya sama sekali, nanti masuk surga. Di zaman Nabi, ketika Nabi perang apa? Ubah. Maksudnya, dan karena satu kabilah banyak yang masuk Islam dan ikut perang bersama Nabi, orang yang belum Islam di kabilah itu ikut juga, terpanggil. Karena sukunya ikut perang, maka dia ikut, walaupun dia tidak seagama dengan Nabi. Nabi, mana selain bil musyrik. Untuk membela agama ini kami tidak mau minta bantuan orang musyrik. Yang musyrik pulang, kami nggak butuh dengan Anda. Padahal perang kan butuh banyak orang. Tapi untuk Nabi ini ibadah. Kami tidak mau minta bantuan orang musyrik dalam perang. Yang musyrik pulang. Ada 3 orang. Ya apa yang disuruh pulang sama Muhammad? Dia nggak beriman sama Nabi, mau pulang malu. Hanya musyawarah. Apa yang salah dari Muhammad? Kita lihat bagus, akhlak, ajarannya baik, semuanya baik. Benar Muhammad ini. Iya, ya kenapa kita nggak mau masuk Islam ya? Daripada pulang aja kita Islam habis. Memang Muhammad ini benar. Ya bisa. Masuk hidayah, masuk Islam. Masuk Islam, perang mati 3 orang ini. Belum pernah sholat dia, masuk surga udah, husnul khotimah. Gampang ya, gampang memang. Jangan kayak ada orang, ini guyon tapi ngawur ini ya. Ada orang Cina udah tua. Cina ini kaya, udah tua, umurnya kurang seminggu dapat hidayah, datang ke salah satu toko. Kalau saya mau masuk Islam, hanya didatangi ini orang suka guyon. Saya mau masuk Islam. Kamu? Iya. Dalam
kaget. Ini semua tokoh kalau ada yang datang masuk Islam senang, didukung. Oh syukur, hidayah, dapat hadiah besar sampean. Ini kok aneh orang ini. Jangan. Pikiran lagi. Kita Islam. Islam itu wajib sholat. Kamu enak-enak kerja siang hari harus sholat. Subuh enak-enak tidur harus sholat. Terus Ramadan 30 hari puasa. Kamu cari duit repot-repot harus dikeluarkan zakat. Berat Islam itu kaget ini. Bingung ini orang datang ke kiai. Kiai saya mau masuk Islam. Alhamdulillah bisa ya, syukur sama Allah. Tapi sama fulan dan fulan itu enggak boleh kiai. Enggak boleh iya. Situ kiai ini takdim sama orang itu. Dia yakin dia orang soleh. Si ada apa ini? Tunggu dulu, saya tak tanya dulu. Kenapa kok tak boleh kamu? Ditelepon. Bulan. Boleh ya kenapa? Itu ada yang mau masuk Islam. Tinggal fulan dan fulan. Oh iya, datang ke sampeannya. Iya. Katanya sampean nggak boleh. Iya. Kenapa? Udah hidup senang. Gak pernah sholat, gak pernah apa. Umur kurang 2 hari mati masuk Islam. Masa surga dia? Kita mulai kecil sholatnya. Mulai kecil kita jauh dari maksiat yang khamar kita gak berani, zina kita gak berani. Ini semua dilakukan sudah umur 2 hari mau mati Islam. Surga nanti dunia enak, akhiratnya enak. Ya Allah, tak pikir ada apa. Di sini masuk Islam itu guyon dia. Gampang syahadat masuk Islam ya. Kedua sholat, ketiga zakat, keempat haji. Ada yang mengatakan keempat puasa, kelima haji. Semuanya dilakukan. Udkhulu fi silmi kafah, masuk dalam agama Islam itu seluruhnya supaya Anda dapat rahmat sepenuhnya. Jangan separuh-separuh. Sholat tapi nggak puasa, puasa tapi tidak sholat, sholat tapi nggak zakat, zakat tapi nggak sholat. Ini ya dapatnya dari Allah separuh-separuh. Kayak duhainya itu tadi. Kalau diampuni dosanya, alhamdulillah. Kalau enggak ya dibakar di neraka. Naudzubillah. Masuk ke Islam semuanya, maka Anda akan dapat dengan Allah semuanya. Ada orang saleh menjadi orang besar. Ketika ditanya, di mana sih asal usulnya kau jadi orang hebat ini? Saya ini mendapat nasihat yang berharga dari Ibnu Sammak. Ada ulama namanya Ibnu Sammak. Dia sering pidato di pasar. Kebetulan orang ini di masa waktu itu menjadi orang yang jauh dari Allah. Saya dengar Ibnu Sammak ini berpidato. Man kana ma'allah sa'ah kana Allahu ma'ahu sa'ah. Siapa yang bersama Allah saat-saat tertentu, di masjid sama Allah, di pasar sama setan. Di masjid wiridan, di pasar lain lagi, sudah timbangan dikurangi, ini bohong. Ini sama Allah sa'ah wa sa'ah, sesaat sama Allah, sesaat gak sama Allah. Allah juga gitu sama dia, sa'ah wa sa'ah. Ketika di masjid dikir kasih rahmat, di pasar masjid dikasih laknat. Wa man kana ma'allahu jumlah kana Allah ma'ahu jumlah. Siapa yang sama Allah seluruhnya, di masjid sama Allah, di pasar sama Allah, di rumah sama Allah, di jalan sama Allah, di kotanya sama Allah, di luar kotanya sama Allah, taat dimanapun dia berada, maka Allah akan selalu bersama dia. Di pasar dia diberi nikmat oleh Allah, tenang hatinya. Di masjid diberi nikmat, di
dipaksa sama Allah, diberi nikmat, hatinya tenang. Orang-orang sombong dapat laknat, dia dapat rahmat. Di jalan zikir sama Allah dapat rahmat. Di kotanya zikir taat sama Allah dapat rahmat. Di luar kotanya taat sama Allah dapat rahmat. Dari situ saya ingin dapat rahmat terus, berarti saya harus taat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa sama Allah, di mana pun kamu berada, maka Allah akan bersama kita di mana pun kita berada. Kalau sama kita gak ada sombong, sama kita Allah gak ada itu bisa. Ini rukun Islam ada 5, maka semuanya kita lihat masing-masing. Sudahkah kita melaksanakannya? Sudahkah kita melaksanakannya dengan sempurna atau belum? Ayo diperbaiki. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi Ramadan yang berkah insyaallah. Jadi dikatakan dari sini puasa Ramadan itu hukumnya wajib, kita yakini bahwa dia rukun Islam. Yang kedua, wajib untuk kita kerjakan. Kalau sudah maklum minad din bid-darurah, wajib kita tahu sholat itu fardu wajib, puasa itu fardu wajib. Kalau sudah wajib diketahui kemudian diingkari, maka hukumnya kafir. Siapa yang mengatakan sholat itu gak wajib, maka dia kafir. Walaupun dia sholat, tapi kalau meyakini sholat tidak wajib, kafir. Sholat 5 waktu ya. Puasa Ramadan itu gak wajib, kafir. Walaupun dia puasa. Siapa yang mengingkari, maka hukumnya kafir. Yang meninggalkannya karena malas, fasik. Siapa yang tidak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, dan dia meyakini sholat itu wajib, tapi karena dia malas, dia nggak sholat, maka di madzhab Imam Syafi'i hukumnya fasik, dosa besar. Tapi di madzhab Imam Ahmad kafir. Yang nggak sholat sengaja hukumnya kan kafir. Kalau mau sholat lagi, syahadat lagi. Karena hadisnya sahih, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha. Siapa yang sengaja enggak sholat, maka dia kafir dengan nyata. Hadisnya jelas. Imam Syafi'i mensyarahkan maksudnya meninggalkan sholat, tidak percaya kewajiban sholat. Kalau hanya meninggalkan saja karena malas, tapi masih meyakini sholat itu wajib, di madzhab Imam Syafi'i nggak kafir. Untuk orang yang nggak sholat, mati dalam keadaan dia nggak sholat, tetap dihukumi muslim, tetap wajib kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita kubur di kuburan Cina. Dikubur di kuburan Islam ya. Walaupun dia nggak sholat. Tentang hakikatnya dia kafir atau enggak bukan urusan kita, urusan Allah. Yang penting doanya dia muslim. Paham ya? Seperti itu juga orang yang nggak puasa, kalau dia yakin puasa itu wajib tapi dia nggak puasa, maka hukumnya fasik, tidak kan? Mudah-mudahan keluarga kita semuanya puasa, masyarakat kita semuanya puasa. Kita ciptakan suasana Ramadan yang indah insyaallah. Mudah-mudahan Masjid Baitur Rahmah menjadi masjid yang berkah insyaallah. Sesuai namanya, rumahnya Allah yang Maha Rahman, semua yang masuk dapat rahmat Allah.
tinggal 1 malam lagi. Besok malam terakhir 10 pertama. Malam terakhir 10 pertama yang dinyatakan oleh Nabi awalul rahmah. 10 pertama hujan rahmat, besok malam terakhir. Ayo, yang masih belum mendapat rahmat, kejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai 10 hilang kita belum dapat rahmat. Tandanya gimana, Habib? Gimana dengan sholat Anda? Kita sholatnya gimana? Udah merasa nikmat gak sama Allah? Udah merasa nikmat gak ketika berkata iya karena berdoa iya karena nasta'in? Sudah semangat gak dapat baca Quran? Masih milih terawih yang paling cepat apa sudah milih terawih yang paling khusyuk? Itu tanda-tanda rahmat, itu semua ada tandanya. Mudah-mudahan tidak ada rahmat setiap hari di bulan Ramadan, terutama ketika buka puasa. 1 juta umat Nabi dibebaskan dari neraka Allah setiap buka puasa. Tiap malam 1 juta umat Nabi dibebaskan dari neraka Allah. Usahakan kita masuk di dalamnya, usahakan keluarga kita masuk di dalamnya, usahakan istri kita masuk di dalamnya, santri kita masuk di dalamnya. Paksa mereka untuk dapat rahmat, bimbing mereka menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan para habaib kita panjang umur, asatid kita panjang umur, syahwat itu adillah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling berkah insyaallah. Acara semacam ini mudah-mudahan Allah makmurkan, Allah terima sebagai bentuk amal soleh kita, Allah terima doa yang dibaca, Allah terima Al-Quran yang dibaca, Allah terima zikir yang dibaca, dijadikan amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ili. Terima kasih kepada takmir masjid, terima kasih kepada panitia ahbab, terima kasih kepada Kru TV Al Wafat Tarim.